Pelaku pencurian dengan kekerasan bernama Miko diberikan tindakan tegas terukur lantaran berusaha melawan dan melarikan diri. Saat akan ditangkap di lokasi tongkrongannya di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang. Miko ditangkap Opsnal Unit Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang dipimpin Kasubnit Ibda Christian. Aksi pencurian dengan kekerasan dilakukan tersangka Miko di rumah korban UP, seorang mahasiswi di Lorong Terusan 1, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan SU1 Palembang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku masuk ke dalam rumah korban yang ditinggal pergi. Namun ketika sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba korban kembali ke rumah dan aksinya kepergok oleh korban. Merasa aksinya kepergok korban, kemudian pelaku panik dan langsung memukul kepala korban dengan batu, hingga mengakibatkan kepala korban terluka mengeluarkan darah. Melihat korban terjatuh mengeluarkan darah, pelaku pun kabur melarikan diri membawa satu buah tabung gas. Korban akhirnya melaporkan kejadian itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum AKP Robert P. Sihombing mengatakan setelah berhasil ditangkap, pelaku mencoba melawan dan hendak kabur, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Pihaknya akan melakukan pendalaman lagi dari informasi awal yang didapat bahwa sudah ada 5 TKP dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Diketahui juga korban dan pelaku masih kerabat dekat. Untuk perbuatan tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan, dan untuk selanjutnya kita proses untuk kita gali lagi berapa TKP ini yang sebenarnya sudah dia lakukan. Kalau informasi awal kita sudah mengantongi sekitar 5 kali dia sudah berbuat seperti itu, tapi kami akan kejar lagi ke TKP-TKP lainnya untuk kita cek proses lebih lanjut. Pelaku residipis ya, Bang? Kita cek juga nanti, kita cek dulu datanya di Korban ini merupakan Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.